Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohma Dwi Tanti. Saya dari kelas 10 TFLM 1. Sebelumnya terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan LAS SMAW. Sebelum saya menjelaskan mengenai LAS SMAW, saya akan menjelaskan APD terlebih dahulu. APD adalah sebuah perlengkapan pelindungan diri yang harus kita gunakan ketika kita sedang melakukan pekerjaan. APD meliputi sepatu safety, topeng atau helm LAS, sarung tangan, dan juga masker. Untuk contoh penggunaannya bisa dilihat pada gambar di sebelah kiri yang sudah saya sediakan. Pengertian LAS SMAW. LAS SMAW adalah sebuah proses penyambungan logam yang menggunakan energi panas untuk mencairkan benda kerja dan elektroda atau bahan pengisi. Energi panas pada proses pengelasan SMAW dihasilkan karena adanya lompatan ion, katoda dan anoda, listrik yang terjadi pada ujung elektroda dan permukaan material. LAS SMAW ini memiliki 3 jenis, yaitu berupa LAS AC, LAS DC, dan juga LAS AC DC. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwasannya mesin LAS SMAW memiliki 3 jenis. Saya akan menjelaskan satu persatu dimulai dari LAS AC. Secara teknis, jenis mesin LAS AC ini menggunakan trafo sebagai media untuk merubah arus listrik yang diterimanya menjadi arus listrik bolak-balik. Lalu ada LAS DC. Mesin LAS DC adalah jenis LAS listrik yang menggunakan arus paralel untuk menghasilkan daya. Yang terakhir adalah AC/DC. Mesin LAS AC/DC adalah mesin LAS listrik ganda. Tipe mesin LAS ini pastinya sudah bisa digunakan dengan 2 arus yang berbeda sekaligus. Sesuai dengan namanya, jadi bisa difungsikan menjadi mesin LAS arus searah dan mesin LAS arus bolak-balik. Peralatan LAS SMAW berupa mesin LAS, kabel massa, kawat LAS, dan juga kabel elektroda. Saya akan memberitahu apa saja kelebihan dari LAS SMAW, yaitu dapat dipakai di mana saja, contohnya di luar, di bengkel, dan di dalam air. Lalu dapat mengelas berbagai macam tipe dari material. Setup yang cepat dan sangat mudah untuk diatur. Dapat dipakai mengelas di semua posisi. Elektroda mudah didapat dalam banyak ukuran dan diameter. Yang terakhir adalah peralatan yang digunakan sederhana dan juga murah. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dari LAS SMAW, yaitu pengelasan dengan menggunakan elektroda terbatas. Dalam artian, hanya sampai sepanjang elektroda dan harus diganti dengan elektroda yang baru ketika sudah habis. Setiap akan melakukan pengelasan berikutnya, selang harus dibersihkan. Tidak dapat digunakan untuk mengelas bahan baja non-ferrous. Lalu mudah terjadi oksidasi akibat pelindungan logam cair, hanya busur las dari fluk. Yang terakhir, diameter elektroda tergantung dari debat dan posisi pengelasan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik LAS SMAW. Yang pertama adalah pemilihan jenis elektroda. Pilih elektroda yang tepat, mulai dari kuat tarik, jenis material, dan jenis coatingnya agar matching atau sesuai dengan material yang akan dilas. 2. Pemilihan diameter elektroda. Pemilihan diameter dipertimbangkan berdasarkan tipe elektroda, posisi pengelasan, point design, ketebalan material, skill dari weldernya. Diameter elektroda atau kawat las yang umum dipakai di proyek konstruksi adalah ukuran 2,6 mm dan 3,2 mm. Kadang pakai 4,0 mm jika materialnya cukup tebal. Yang ketiga yaitu pemakaian arus yang tepat. Pada pengelasan SMAW sangat berpengaruh terhadap hasil lasan. Jika arus terlalu besar, maka elektroda akan terlalu cepat meleleh dan susah dikontrol. Jika arus terlalu rendah, maka hasil pengelasan akan menumpuk dan tidak beraturan. Yang keempat adalah arc light yang tepat dan konsisten. Jika arc light yang terlalu pendek, maka akan terjadi panas yang berlebihan sehingga menghasilkan deep penetration dan menyebabkan undercutting atau bisa terjadi base metal jebol, blowhole. Yang kelima yaitu travel speed yang tepat. Jika travel speed terlalu tinggi, maka logam cair akan cepat membeku dan weld bed akan rendah. Kotoran dan gas akan terjebak dan bisa menimbulkan cacat las. Tetapi jika terlalu lambat, weld bed terlalu tinggi dan lebar yang menyebabkan hasil pengelasan akan berkerut. Contoh pengelasan SMAW bisa kita lihat dari gambar yang sudah saya sediakan. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada para audiens yang sudah mau mendengarkan dan menyimak video ini sampai akhir. Jika ada kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.